Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Sugianto, SE, MM, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Hari Hidayatullah. Saya Harum Minggirawa pribadi. Saya Herti Apriyani. Dalam pembuatan video ini, kami dari kelompok 5, kelas S AKP 008 akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Dalam bab 5 ini, kita akan membahas tentang A. Pengertian perilaku konsumen, B. Preferensi konsumen, C. Pendekatan keputusan marginal, D. Keputusan kurva indiferensi, E. Garis anggaran, F. Keseimbangan konsumen. Pertama-tama saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Ada 3 cara yang berbeda untuk memahami perilaku konsumen, menurut Robert Pindick tahun 2009, yaitu 1. Preferensi konsumen. Langkah pertama adalah menemukan cara yang praktis untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka satu barang daripada barang yang lain. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Sudah pasti konsumen juga mempertimbangkan harga. Oleh karena itu, dalam langkah kedua ini, kita harus menyadari adanya kenyataan bahwa konsumen mempunyai keterbatasan pendapatan yang membatasi jumlah barang yang dapat mereka beli. Ketiga, ada pilihan-pilihan konsumen. Dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan pendapatan mereka, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. Kombinasi ini akan bergantung pada harga berbagai barang tersebut. Jadi pemahaman pada pilihan konsumen akan membantu kita memahami permintaan, yaitu berapa banyak jumlah suatu barang yang dipilih konsumen untuk dibeli bergantung pada harganya. Kemudian bagian yang B itu preferensi konsumen. Preferensi konsumen. Untuk menggambarkan preferensi konsumen secara logis, mari kita mulai dengan memikirkan bagaimana seorang konsumen dapat membandingkan kelompok-kelompok item yang berbeda untuk dibeli. 1. Keranjang pasar. Keranjang pasar adalah sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Keranjang pasar dapat berisikan berbagai item pangan dalam sebuah kereta dorong. Dapat pula berarti jumlah pangan, sandang, dan papan yang dibeli konsumen setiap bulannya. Banyak ahli ekonomi juga menggunakan kata bundle untuk arti yang sama dengan keranjang pasar. Yang kedua itu ada asumsi dasar preferensi. Teori tentang perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar yang mengenai preferensi orang pada satu keranjang pasar, yaitu 1. Kelengkapan. Preferensi diasumsikan lengkap, dengan kata lain konsumen dapat membandingkan dan menilai semua keranjang pasar. Dengan kata lain, untuk setiap 2 keranjang pasar A dan B, konsumen akan lebih suka A daripada B, lebih suka B daripada A, atau akan tidak peduli pada kedua pilihan. Yang kedua ada transitivitas. Preferensi adalah transitif. Transitivitas berarti bahwa jika seorang konsumen lebih suka keranjang pasar A daripada keranjang B dan lebih suka B daripada C, maka konsumen itu dengan sendirinya lebih suka A daripada C. Transitivitas ini biasanya dianggap perlu untuk konsistensi konsumen. Yang ketiga, lebih baik berlebih daripada kurang. Semua barang yang baik adalah barang yang diinginkan, sehingga konsumen selalu menginginkan lebih banyak barang daripada kurang. Sebagai tambahan, konsumen tidak akan pernah puas, lebih banyak selalu lebih menguntungkan, meskipun lebih untungnya hanya sedikit saja. Nah, ketiga asumsi ini merupakan dasar teori tentang
konsumen. Ketiganya tidak menjelaskan preferensi konsumen, tetapi menekankan adanya tingkat rasionalitas dan kewajaran pada asumsi tersebut. Atas dasar asumsi-asumsi ini, kita akan menyelidiki perilaku konsumen. Berikutnya akan dibacakan oleh Harum. C. Pendekatan kepuasan marginal. Teori ini membicarakan kepuasan atau kegunaan untuk tiap satuan barang bagi tiap konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu atau marginal. Kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi dari satu unit barang. Berikut adalah asumsi-asumsi yang mendasari teori kepuasan marginal, yaitu yang pertama, konsumen akan bertindak rasional, yaitu berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan totalnya dalam mengalokasikan dananya. Misalnya, konsumen hanya mengonsumsi 2 macam barang, maka dengan dana yang tertentu, konsumen dapat melakukan pilihan kombinasi dari konsumsi 2 macam barang yang dapat memberikan kepuasan yang tertinggi. Kombinasi 10 satuan akan lebih dipilih daripada kombinasi 8 kg beras dan 2 botol sirup yang hanya memberikan tingkat kepuasan sebesar 8 satuan. Yang kedua, berlakunya hukum kepuasan marginal yang semakin berkurang. Tambahan kepuasan yang akan diperoleh seseorang dari tambahan setiap unit konsumsi suatu barang akan menjadi semakin berkurang. Semakin banyak unit barang yang dikonsumsi oleh seseorang per periode waktu, semakin besar kepuasan total yang diterima, dan pada suatu tingkat konsumsi tertentu, kepuasan total akan mencapai maksimum dan kepuasan marginal akan menjadi 0. Hal ini disebut dengan titik jenuh. Yang D, pendekatan kurva indiferensi. Sebagai grafik, kita dapat menunjukkan preferensi konsumen dengan menggunakan kurva-kurva indiferensi. Kurva indiferensi memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Sehingga konsumen itu tidak peduli pada pilihan keranjang pasar yang diperlihatkan pada titik-titik dalam kurva tersebut. Ada 3 karakteristik kurva indiferensi, yaitu yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke arah origin atau pusat. Yang ketiga, tidak saling memotong dan terletak di sebelah kanan atas, menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dan ini contoh kurva indiferensi, bisa dilihat gambarnya di sini. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Herti. Baik, yaitu garis anggaran. Untuk melihat bagaimana keterbatasan anggaran membuat pilihan konsumen. Kita perhatikan keadaan dari seorang wanita yang mempunyai pendapatan tetap. Garis di anggaran atau budget line menunjukkan di mana total uang yang dibelanjakan sama dengan pendapatan. Wanita tersebut akan membelanjakan seluruh pendapatannya untuk pangan dan sandang. Yang pertama, berslope negatif, yaitu kurva permintaan memiliki kemiringan atau slope negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Atau sebaliknya, jika kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan memiliki slope positif, artinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Kedua, berbentuk linier selama harga tidak berubah, yaitu kemiringan garis anggaran pada teori perilaku konsumen mengukur jumlah barang yang dapat dibeli dengan pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Dapat dicontohkan, yaitu besarnya kemiringan bergantung pada harga satuan kedua barang, di mana jika B mahal dan A memiliki harga lebih murah, garis ini akan relatif datar karena konsumen memilih untuk mengonsumsi B lebih sedikit daripada A. Atau jika B murah, A lebih mahal, maka garis anggaran akan curam
yang berarti bahwa bila konsumsi jenis barang ditambah, maka konsumsi barang lain harus dikurang. Dan yang ketiga, nilai dari garis anggaran semakin ke kanan, semakin membesar. Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula karena harga barang X dan Y tidak berubah. Penurunan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri. Kenaikan pendapatan tidak membuat slop garis anggaran berubah. Apabila harga salah satu barang berubah, maka garis anggaran akan berotasi, sedangkan slopnya berubah. Dan yang keempat, garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Di mana perubahan harga, garis anggaran akan bergeser ke kiri. Jika terjadi kenaikan harga, artinya semakin berkurang pendapatan, maka semakin sedikit barang yang dibeli. Perubahan pendapatan dengan asumsi harga barang tetap. Semakin besar pendapatan, maka akan semakin banyak barang yang dibeli. F. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga tertentu telah mencapai maksimum, atau keseimbangan konsumen terjadi saat lekung kurva indiferensi menyinggung garis pendapatan. Adapun contoh kurva keseimbangan konsumen yaitu pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar kurva keseimbangan konsumen di atas, dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, garis pendapatan dari kiri atas ke kanan menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan diperoleh proporsional. Kedua, ketika dibeli barang sejumlah YO, maka Y sama dengan O atau tidak beli barang X. Ketiga, ketika dibeli barang sejumlah barang XO, maka Y sama dengan O atau tidak beli barang Y. Keempat, kurva indiferensi pertama atau K1 belum menunjukkan tingkat kombinasi konsumen barang-barang yang maksimum. Kurva indiferensi kedua atau K2 juga sama dengan kurva indiferensi pertama. Untuk membeli dengan harga dan kuantitas tertentu belum terjangkau dari besarnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Kurva indiferensi ketiga atau K3 yaitu keseimbangan konsumen yang tercapai pada titik singgung antara garis pendapatan dan kurva indiferensi di E atau XE, YE, dan pada saat itulah tercapai kepuasan maksimum. Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari kelompok-kelompok lain. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Akan dijawab oleh Perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas dalam hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam bentuk pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pertanyaan kedua, sebutkan tahap-tahap dari proses keputusan pembelian produk. Yang dijawab oleh Herti. Yaitu, seorang konsumen memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusan dan membeli sebuah produk. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti mengenal masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut dari produk yang ingin dibeli. Kemudian mengevaluasi dan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Jadi tahapan proses keputusan pembelian produk yaitu pengenalan masalah, menarik informasi, tahapan mengevaluasi keputusan membeli, dan perilaku purna pembelian. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda sebagai pelaku pemasaran dalam mendorong konsumen untuk membeli produk
Anda dan tidak membeli produk pesaing? Akan saya jawab. 1. Memberikan kemasan menarik pada produk agar dilirik oleh konsumen. 2. Paparkan atau jelaskan mengenai keuntungan menggunakan produksi yang dijual. 3. Menjamin produk yang dijual pasti berkualitas. 4. Memberikan testimoni. 5. Memberikan diskon. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Dari kami dari kelompok 5 ingin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.